Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sana belum kompak. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati yang dalam hal ini diwakili Bapak Smito. Yang saya hormati beserta Kepala Dinas yang sempat hadir pada hari ini, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pengairan. Karena Rejosari ini sangat tergantung koordinasinya dengan Dinas Pengairan ini, Pak. Kalau dari Sarangan sudah mulai agak turun, Pak Andres bisa tidak tidur, Pak, 2 malam ini. Pak JM bisa tidak tidur ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kiai Husnul Muzir. Yang saya hormati Ketua APTR beserta jajaran pengurus dan semua anggota. Yang saya hormati Ketua KPTR beserta jajaran pengurus dan anggota. Kemudian yang tidak saya lupakan dan selalu saya banggakan, petani mitra kerja dari pabrik gula Rejosari yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati teman-teman, mana kok dah hadir ya, JM di wilayah Madiun ini, Madiun Raya. Kemudian yang saya hormati dan saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Bu Andres sama tim IKBI yang sudah menyiapkan ugo rampe ya, sehingga kita semua masih tidak kelaparan sampai sekarang gitu ya. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman dari perbankan, Bank Jatim, Bank Mandiri, BNI, BSI, BPR Madiun yang sempat hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang selalu saya banggakan, semua karyawan dan karyawati pabrik gula Rejosari. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Salam serta salawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, pabrik gula Rejosari pada tahun 2025 tadi disampaikan oleh Pak JM akan merencanakan giling pada tanggal 19 Mei 2025. Mudah-mudahan kegiatan giling tahun 2025 diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga mohon didoakan oleh Pak Kiai sehingga tahun ini di samping lancar semuanya selamat. Baik karyawan, karyawati, masyarakat sekitar, peralatan dan semua stakeholder diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak PJ Bupati yang saya hormati, tadi disampaikan bahwa pabrik gula itu salah satu penggerak ekonomi daerah. Itu sangat tepat sekali, Pak, karena kalau boleh kami sampaikan bahwa di Kabupaten Magetan sebenarnya ada lumbung tebu bagi kami di SGN. Kalau saya tidak salah taksiran, mungkin Kepala Dinas Pertanian yang lebih valid datanya, tidak kurang dari hampir 10.000 hektar ada di Kabupaten Magetan. Dan semuanya atau hampir 100% adalah milik petani. Tepuk tangan dulu untuk petani kita. Dari 10.000 hektar itu, kalau rata-rata produksi tebunya di 75 ton, maka ada 750.000 ton tebu yang dihasilkan oleh petani Magetan. Di Magetan ada 2 pabrik gula kami atau 2 pabrik gula kita SGN. Insya Allah di Magetan cuma 2 itu dari SGN semua, gitu ya. Dengan rencana kapasitas atau produksi yang ingin diraih
oleh Rejosari, kalau tadi di slide atau di video disampaikan 275.000 ton, kayaknya kok tanggung gitu, nggak enak nyebutnya. Mungkin akan lebih enak kalau disebut langsung minimal 300.000 ton gitu ya. Setuju ya karyawan ya? Kemudian pabrik gula satunya lagi Purwodadi, mungkin sekitar hampir sama, karena kapasitasnya juga sama. Kalaupun selisih mungkin sedikit ya, 250 itu, maka perkiraan yang bisa kita giling itu adalah sekitar 600.000 ton Pak PJ. Berarti masih ada kelebihan sekitar 150.000 ton. Kami punya pabrik gula di dekat sini juga di Pagotan. Nah, mengapa penting sekali bahwa di Magetan ini harus full kapasitas, harus sebanyak mungkin tebu Magetan bisa digiling di pabrik gula Magetan, karena agar produksi gula bisa dicatat itu diproduksi oleh Kabupaten Magetan Pak PJ. Jadi kalau selama ini misalnya 2 pabrik gula ini bisa menghasilkan 40.000 ton gitu ya, kalau tahun-tahun lalu 30.000 ton, maka sisanya itu dicatat oleh kabupaten lain Pak, sehingga produksinya itu dibagi, produksi kabupaten itu dengan masyarakatnya. Padahal kalau digiling di Magetan semua, tadi kalau 750.000 ton, rendemennya katakan 7,5 gitu ya, itu tidak kurang dari 54.000 ton produksi gula Magetan sebenarnya. Kalau itu bisa dilakukan oleh 2 pabrik gula ini, atau kalaupun luput sebagian ada di Pagotan gitu ya, maka setiap tahun Magetan itu sudah memenuhi kebutuhan sendiri akan gula, bahkan bisa membantu daerah lain yang bukan penghasil gula, sehingga berkontribusi bagi daerah lain untuk mencukupi gula. Sehingga apabila ini Pak PJ ya, kalau di Magetan ada goncangan-goncangan terhadap harga gula, Bapak tinggal telepon Pak Andres gitu, sama Pak JM Purwodadi, supaya distabilkan, supaya masyarakat sini tenang, harga gula tidak berfluktuasi yang di luar ketentuan dari pemerintah. Itu yang bisa kami sampaikan Pak PJ. Kemudian yang berikutnya, kontribusi ekonomi. Tadi disebutkan kalau misalnya produksi gula di Magetan itu dicatat semua di Magetan gitu ya, misalnya ini bisa sampai 50.000 ton, maka ekonomi yang dibangkitkan oleh pabrik gula ini 50.000 ton dikalikan, kalau sekarang Pak Parlan sama Pak Yono misalnya 15.000 gitu ya Pak, harganya itu sudah 750 miliar Pak. Ekonomi yang digerakkan oleh petani, dan itu 100% petani Pak, tidak ada yang TS di sini, karena kita nggak punya HGU, ada mungkin sedikit sekali ya Pak Andres, tidak sampai mungkin 5% nggak sampai, dan itu hasilnya adalah masyarakat Magetan semua Pak PJ, 750 miliar Pak. Kalau selama ini yang mungkin masih, kalau 40.000 ya sekitar 600 lah Pak, yang ada di Pak Andres sama di Purwodadi. Nah, kami berharap dari Surabaya Pak, mudah-mudahan sebagian besar atau kalau bisa semuanya gitu ya, yang Magetan bisa masuk ke PG Magetan. Kalaupun ada luput-luput yang sekitaran mana Sukosari apa namanya, yang agak dekat dengan Pagotan, mungkin ke sana gitu ya. Tetapi kalau bisa sebanyak mungkin bisa dikelola oleh pabrik gula yang ada di Magetan, sehingga perputaran ekonomi itu ada di Kabupaten Magetan. Dengan demikian masyarakat Magetan akan jauh lebih sejahtera, dan insya Allah dengan perhitungan gula, karena salah satu bahan pokok masuk dalam hitungan PDB, produk domestik bruto, insya Allah bisa mengangkat kesejahteraan petani Magetan. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Kemudian yang berikutnya, ini tadi tidak dititipi Pak Wito oleh Pak JM, cuman saya nyampaikan, anggap aja dititipi. Nah sekarang saya untuk teman-teman karyawan dan karyawati Rejosari, Bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak pembelajaran yang kita telah lalui di tahun-tahun lalu, bagaimana Rejosari ini beroperasi. Nah, untuk itu tahun ini kita harus lepas dari zona nyaman. Jangan kita bangga kalau kita hanya giling 250.000 ton gitu ya. Pecahkan seperti tadi di video 303.000 ton.
tebu harus bisa digiling, gitu ya, dengan kapasitas full. Jangan hanya 2.000. Kalau 2.000, kalau 300.000, 150 hari. Di sini kan kapasitasnya 2.600 ya. 2.600 bisa 130 hari gitu, itu sudah bisa 300.000. Setuju ya teman-teman karyawan ya? Yang kedua yang disampaikan oleh Pak Wito tadi di video, jangan lupa juga mutu gulanya harus bagus, efisiensi pabriknya juga harus bagus sehingga rendemennya bisa bagus. Kalau rendemennya bagus, maka petani insya Allah Pak Parlan bersama tim Ketua APTR insya Allah semuanya akan mensupport pabrik gula Rejosari ini, karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau harga sudah ditentukan oleh pemerintah, harga minimalnya. Kemudian untuk kerja gitu ya, untuk kinerja kita tahun ini dari Surabaya, dari kantor pusat berharap bahwa Rejosari bisa memberikan kontribusi yang baik. Insya Allah 2 tahun terakhir ini belum bisa memberikan kontribusi yang positif ya Pak Andres ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa memberikan kontribusi yang positif atau menghasilkan laba dan petaninya sejahtera, katanya Pak JM. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Kemudian terakhir dari kami, selamat untuk petani tebu wilayah Rejosari dan juga karyawan-karyawati atas rencana giling kita di tahun 2025 pada tanggal 19 Mei. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan giling ini dan menerima amanah untuk giling dan memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan serta masyarakat sekitarnya. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.